era di mana waktu adalah kemewahan paling berharga, satu pesawat muncul sebagai simbol kecepatan, kemewahan, dan inovasi yang memukau dunia. Namanya adalah Concorde, sebuah pencapaian teknologi yang memungkinkan manusia menembus batas kecepatan suara, terbang dari satu benua ke benua lain dalam hitungan jam, dan mengubah cara kita memandang penerbangan komersial selamanya. Ide untuk menciptakan pesawat supersonik penumpang bukanlah sesuatu yang muncul dalam semalam. Sejak akhir Perang Dunia II, para insinyur penerbangan di seluruh dunia telah bermimpi untuk menciptakan pesawat yang bisa melampaui kecepatan suara. Namun, butuh kerjasama lintas negara untuk mewujudkannya. Pada tahun 1962, pemerintah Inggris dan Prancis menyepakati proyek ambisius ini, yang kemudian dikenal sebagai Concorde. Diambil dari kata Prancis yang berarti kesepakatan atau harmoni. Proyek ini melibatkan dua perusahaan besar, British Aircraft Corporation dan Aerospatiale. Concorde adalah simbol dari keinginan manusia untuk terus maju, melampaui batasan teknologi yang ada. Dengan pesawat ini, tujuan bukan hanya untuk terbang lebih cepat, tapi untuk meredefinisi pengalaman penerbangan komersial secara keseluruhan. Concorde adalah sebuah mahakarya aerodinamika. Pesawat ini dirancang dengan sayap delta yang khas, yang memungkinkan stabilitas dan efisiensi pada kecepatan tinggi. Salah satu aspek teknis yang paling mengesankan adalah kemampuannya untuk terbang pada kecepatan Mach 2, lebih dari 2 kali kecepatan suara, atau sekitar 2.180 km/jam. Kunci dari kecepatan luar biasa ini adalah mesin Rolls-Royce Necma Olympus 593. Sebuah mesin jet yang dilengkapi dengan afterburner, memungkinkan Concorde untuk menembus penghalang suara dengan mudah. Dengan teknologi ini, Concorde bisa mencapai ketinggian jelajah 60.000 kaki, hampir 2 kali lebih tinggi dari pesawat komersial biasa. Pada ketinggian ini, penumpang Concorde bisa melihat lengkungan bumi di cakrawala, sebuah pemandangan yang jarang bisa dinikmati oleh manusia biasa. Setelah bertahun-tahun pengembangan dan uji coba, akhirnya pada tanggal 2 Maret 1969, Concorde melakukan penerbangan perdananya dari Toulouse, Prancis. Penerbangan ini menandai awal dari era baru dalam dunia penerbangan komersial. Pada tahun 1976, Concorde resmi memasuki layanan komersial dengan rute antara London, Paris, New York, dan Washington. Dalam waktu singkat, Concorde menjadi ikon penerbangan bukan hanya karena kecepatannya, tetapi juga karena pengalaman eksklusif yang ditawarkannya. Penumpang Concorde tidak hanya membayar untuk sampai di tujuan dengan cepat. Mereka juga menikmati pelayanan bintang 5, dari sampanye hingga makanan mewah. Semua disajikan di dalam kabin pesawat yang dirancang dengan kenyamanan maksimal. Concorde bukan sekadar pesawat, tapi juga simbol status. Hanya sedikit orang yang bisa membayar tiket untuk menikmati penerbangan supersonik ini. Dari selebriti Hollywood hingga politisi dunia, Concorde menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan cepat sekaligus tampil bergengsi. Beberapa nama besar seperti Mick Jagger, Elton John, bahkan Ratu Elizabeth II pernah menaiki pesawat ini. Bagi mereka, waktu adalah segalanya. Dengan Concorde, waktu perjalanan dari New York ke London bisa dipangkas menjadi kurang dari 3,5 jam. Memungkinkan para penumpang untuk sarapan di Manhattan dan makan malam di London pada hari yang sama. Namun, di balik kesuksesannya, Concorde juga menghadapi banyak tantangan. Salah satu masalah terbesar adalah konsumsi bahan bakar yang sangat tinggi, membuat biaya operasional Concorde jauh lebih mahal dibandingkan pesawat komersial lainnya. Selain itu, suara bising yang dihasilkan oleh sonic boom ketika pesawat ini menembus kecepatan suara menyebabkan banyak negara melarang penerbangannya di atas wilayah darat, membatasi rute Concorde terutama di lintasan transatlantik. Bahkan dengan tiket yang mahal, maskapai yang mengoperasikan Concorde seperti British Airways dan Air France sering kali mengalami kerugian, terutama karena permintaan yang terbatas dan biaya perawatan yang sangat tinggi. Titik balik utama dalam sejarah Concorde terjadi pada tanggal 25 Juli 2000, ketika sebuah pesawat Concorde yang berangkat dari Bandara Charles de Gaulle, Paris, mengalami kecelakaan tragis.
Kecelakaan ini merenggut nyawa 112 orang, baik penumpang, kru, maupun warga sipil. Investigasi mengungkapkan bahwa kecelakaan disebabkan oleh serpihan logam di landasan yang merusak salah satu ban pesawat, yang kemudian memicu kebakaran di mesin. Tragedi ini mengguncang dunia penerbangan, dan meskipun Concorde kembali diizinkan untuk terbang setelah perbaikan, bayangan kecelakaan itu terus menghantui citra pesawat supersonik ini. Pada tahun 2003, baik British Airways maupun Air France memutuskan untuk mempensiunkan Concorde. Faktor-faktor seperti menurunnya permintaan, meningkatnya biaya perawatan, dan dampak dari tragedi Paris membuat Concorde tak lagi layak untuk beroperasi. Penerbangan terakhir Concorde terjadi pada 24 Oktober 2003, mengakhiri lebih dari 27 tahun masa layanannya. Pesawat-pesawat Concorde kini tersimpan di museum-museum di seluruh dunia, menjadi saksi bisu dari masa kejayaan pesawat supersonik yang pernah mengguncang dunia penerbangan. Meskipun Concorde tak lagi terbang, warisannya tetap hidup. Pesawat ini menginspirasi generasi insinyur, ilmuwan, dan penggemar penerbangan untuk terus mendorong batasan teknologi. Banyak yang bertanya-tanya, apakah mungkin di masa depan kita akan melihat kebangkitan pesawat supersonik lainnya? Beberapa perusahaan seperti Boom Supersonic telah mulai mengembangkan penerus Concorde dengan janji untuk membawa kembali penerbangan supersonik, kali ini dengan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Meski belum ada yang bisa menyamai kecepatan dan kemegahan Concorde, harapan untuk terbang lebih cepat dari suara mungkin akan segera menjadi kenyataan kembali. Concorde bukan hanya pesawat, tapi sebuah simbol dari mimpi besar manusia untuk menembus batas. Meski ia kini hanya menjadi sejarah, pesawat ini akan selalu dikenang sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam dunia penerbangan. Dan mungkin, di suatu hari langit sekali lagi akan diramaikan oleh deru supersonik yang menandakan kembalinya era kecepatan.
pas à me détacher ça de la tête. Je suis obligée de prendre des tranquillisants. Et puis je viens, je suis venue pour rendre un hommage. Je sais que ça sert peut-être pas à grand chose, mais au moins ils savent qu'on pense à eux, quoi. Voilà, mais j'ai beaucoup de chagrin. Beaucoup. S'agissant de Concorde, encore une fois, on veut connaître la vérité, toute la vérité, puisqu'aujourd'hui, il y a des zones d'ombre. On ne sait pas pourquoi le kérosène s'est enflammé. L'inflammation du kérosène, le kérosène est réputé ininflammable. Pourquoi s'est-il enflammé? La question, il faut la poser, elle n'est pas aujourd'hui réglée. De même, sur la déformation et la perforation du réservoir numéro 5, il y a des zones d'ombre. Il faut qu'on réponde à toutes ces questions précisément, qu'on connaisse la vérité.